Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, terima kasih telah menyelesaikan tahap perencanaan kinerja dengan baik. Sekarang, saatnya kita sama-sama masuk ke tahap pelaksanaan kinerja. Di tahap ini, Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dapat melakukan pelaksanaan kinerja Anda sebagai pegawai dengan dukungan platform Merdeka Mengajar. Tak hanya itu, Ibu dan Bapak juga dapat melihat detail penilaian beserta penjelasan yang diberikan oleh atasan. Nah, dalam video ini, Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dapat mengikuti langkah-langkah pelaksanaan kinerja untuk Kepala Sekolah sebagai pegawai di platform Merdeka Mengajar yang lebih berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Pada tahap pelaksanaan kinerja, ada 3 fokus yang akan Ibu dan Bapak lakukan, yaitu pelaksanaan praktik kinerja, pelaksanaan pengembangan kompetensi, dan pelaksanaan perilaku kerja. Pertama-tama, mari kita ikuti 5 langkah pelaksanaan praktik kinerja untuk kepala sekolah di PMM. Antara lain, persiapan observasi, observasi praktik kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Kelima tahapan ini dapat dilakukan hingga tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai agenda, tetapi dapat disesuaikan dengan waktu yang Ibu dan Bapak miliki. Bersama Pak Hendrawan, seorang kepala sekolah, mari kita pelajari apa saja yang perlu Ibu dan Bapak lakukan dalam setiap langkah pelaksanaan praktik kinerja. Sebelum mulai, agar lebih nyaman melihat halaman pengelolaan kinerja, Pak Hendrawan masuk ke PMM melalui situs guru.kemdikbud.go.id pada komputer atau laptop dan memilih fitur pengelolaan kinerja. Lalu, Pak Hendrawan melakukan konfirmasi data terlebih dahulu dengan memilih konfirmasi data pada kotak pemberitahuan pada halaman beranda pengelolaan kinerja di PMM. Setelah itu, ia memeriksa data dirinya dengan teliti, seperti nama pengawas sekolah dan nama daerah dinas pendidikan. Karena Pak Hendrawan sudah yakin kalau datanya tepat, ia pun memilih konfirmasi. Tapi, bagaimana kalau datanya keliru? Tak perlu khawatir, Pak Hendrawan bisa melapor ke pengawas sekolah. Kemudian, pengawas sekolah akan menghubungi operator dinas pendidikan untuk memperbarui data yang keliru di Simtendik. Mari kita masuk ke langkah pertama, persiapan observasi. Di bagian menu dalam halaman beranda pengelolaan kinerja, pilih kepala sekolah dan sebagai pegawai. Lalu, pilih cek praktik kinerja. Pada bagian rincian akan terlihat praktik kinerja dari pilihan indikator saat perencanaan kinerja sebelumnya. Pilih cek rubrik observasi untuk melihat penjelasan target perilaku selengkapnya. Pilih isi dokumen. Untuk mengisi dokumen persiapan, Pak Hendrawan berdiskusi dengan atasan untuk menyepakati target dan waktu observasi. Pak Hendrawan mencentang target perilaku yang ingin ia pilih. Bisa cukup salah satu atau ketiganya. Tak lupa, ia juga mengisi upaya untuk mempelajarinya. Setelah itu, Pak Hendrawan memilih tanggal dan nama kegiatan yang akan diobservasi, sesuai dengan hasil diskusi bersama atasannya. Namun, Pak Hendrawan bertanya, bagaimana kalau saya ingin mengganti tanggal observasi kinerja? Lalu, atasannya membalas, tidak apa-apa jika tanggal observasi kinerja tidak sesuai dengan rencana selama tanggal barunya telah disepakati oleh Pak Hendrawan dan saya. Syukurlah kalau begitu, kata Pak Hendrawan. Sebelum mengumpulkan, Pak Hendrawan memastikan lagi kalau data yang dimasukkan sudah benar, karena formulir yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah lagi. Jadi, Pak Hendrawan bisa memilih simpan draft jika ia belum yakin atau ingin melanjutkan di lain waktu. Namun, karena Pak Hendrawan sudah yakin, ia memilih kumpulkan. Kedua, observasi praktik kinerja. Sambil menunggu hari observasi, Pak Hendrawan memeriksa kembali jadwal, dokumen, serta indikator yang akan diobservasi. Hari observasi pun tiba. Pak Hendrawan pun melakukan kegiatan seperti biasa, sesuai dengan rencana hasil kerja bersama pengawas sekolah yang akan menemani dan melakukan observasi. Setelah melakukan observasi dan pengawas sekolah telah memberikan rating, ini saatnya Pak Hendrawan lanjut ke langkah ketiga, diskusi tindak lanjut. Pak Hendrawan dapat melihat hasil rating observasi dari pengawas sekolah dan berdiskusi untuk menyepakati tindak lanjut yang akan diambil. Dalam formulir diskusi tindak lanjut, Pak Hendrawan menceritakan tantangan yang dihadapi, menentukan pilihan belajar dari PMM atau lainnya,
waktu untuk mempelajari, serta dukungan yang dibutuhkan dari atasan dalam melakukan upaya tindak lanjut. Tersedia pilihan simpan draft jika Pak Hendrawan belum yakin atau ingin melanjutkan di lain waktu. Namun, setelah mengecek dan sudah yakin, ia memilih kumpulkan. Sudah Pak Hendrawan? Kalau begitu, mari kita maju ke langkah keempat, upaya tindak lanjut. Ini saatnya Pak Hendrawan melaksanakan upaya yang sudah didiskusikan dengan atasan sebelumnya. Agar hasilnya relevan dengan kebutuhan di satuan pendidikan, Pak Hendrawan berdiskusi dengan guru dan mencari inspirasi yang bisa dipraktikkan di sekolah untuk peningkatan praktik kinerja. Setelah itu, Pak Hendrawan juga mencoba mempraktikkannya. Pak Hendrawan tak lupa melaporkan progres tindak lanjutnya ke atasan. Setelah selesai, Pak Hendrawan dapat melanjutkan ke langkah kelima, refleksi tindak lanjut. Tahap pelaksanaan praktik kinerja hampir selesai. Pada menu isi dokumen refleksi tindak lanjut, pilih isi dokumen. Saat mengisi formulir, Pak Hendrawan berdiskusi kembali dengan atasan agar atasan dapat mengetahui upaya tindak lanjut yang telah dilakukan dan menyepakati upaya untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi sehingga penilaian yang diberikan lebih menyeluruh dan mantap. Pak Hendrawan mengisi formulir dengan menjelaskan inspirasi yang didapatkan, perubahan praktik di satuan pendidikan, tantangan paling sulit, serta rencana untuk mengatasi tantangan agar dapat menciptakan perubahan. Jika belum yakin atau ingin melanjutkan di lain waktu, silakan pilih simpan draft. Setelah selesai, Pak Hendrawan memeriksa kembali dan memilih kumpulkan. Hore! Kini, semua langkah pelaksanaan praktik kinerja telah selesai. Progres praktik kinerja di beranda pengelolaan kinerja Pak Hendrawan pun menjadi 100%. Selama tahap pelaksanaan kinerja, Pak Hendrawan juga melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi dan mengunggah bukti dukungnya secara berkala. Pada beranda pengelolaan kinerja, unggah dokumen pengembangan kompetensi dengan memilih kumpulkan. Lalu, pilih kumpulkan dan pilih unggah untuk mengunggah bukti dukung hasil belajar. Pilih unggah dokumen atau ambil karya untuk melampirkan hasil bukti dukungnya. Jika belum yakin atau ingin melanjutkan di lain waktu, silakan pilih simpan draft. Setelah selesai, silakan cek kembali dan pilih kumpulkan. Akhirnya, bukti dukung Pak Hendrawan sudah berhasil dikumpulkan, yang ditandai dengan status sudah dikumpulkan. Pelaksanaan pengembangan kompetensi ini tentunya dapat dilakukan sesuai dengan fleksibilitas waktu Ibu dan Bapak ya. Fokus ketiga, pelaksanaan perilaku kerja. Selama periode pelaksanaan kinerja, Pak Hendrawan pun melaksanakan perilaku kerjanya dengan mewujudkan perilaku-perilaku yang telah direncanakan sebelumnya dan tertera di halaman perilaku kerja. Ibu dan Bapak, terima kasih telah mengikuti tutorial pelaksanaan kinerja untuk kepala sekolah sebagai pegawai di PMM. Semoga saat menjalankannya, Ibu dan Bapak bisa merasakan proses pelaksanaan kinerja yang lebih berdampak dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan yang Anda pimpin. Namun, kalau Anda masih punya pertanyaan tentang pengelolaan kinerja, Anda bisa langsung mengakses pusat informasi melalui tautan berikut. Dan, jika ada keluhan terkait pengelolaan kinerja, kami selalu siap melayani Anda di kanal bantuan kami. Lapor ke pusat bantuan di dalam PMM, telepon ke nomor 177, atau kirim surel ke pengaduan@kemdikbud.go.id. Mari, bergotong royong tingkatkan kualitas pembelajaran dengan pengelolaan kinerja bersama platform Merdeka Mengajar.